Ya udah, nyaman belum? Udah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. La hayata illa bil Islam, wa la islama illa bil jihad, wa la jihada illa bil da'wah, wa la da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tafriq. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda, amma ba'du. Respectable to the leadership of the Nurul Hidayah Fil Wadi Islamic Boarding School. Respectable to all of teachers. Respectable to the jury and panel of judges. And our loving audience. إلى الله عز وجل الذي قد أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وكذلك بنعمة صحة الأبدان، حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. Salawat and salam I hope always be showered to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because we can discriminate between the haq and the batil, between the lawful and unlawful, and also the way to the paradise and to the hill. Ketika abang membeli peci, berpakai suetri, semoga yang hadir ke acara malam ini panjang umur dan murah rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita buka mata lebih lebar, dapat kita pungkiri fakta bahwa di zaman yang semakin modern ini sangat berpengaruh terhadap akhlak dan pendidikan manusia. Jika di zaman dahulu dikatakan seorang perempuan untuk memperlihatkan lekuk tubuhnya yang gemulai dan goyangannya yang aduhai harus berjoget di lapangan musik bersama orang banyak, di akhir zaman ini cukup buka aplikasi TikTok, pilih filternya, pilih musiknya, berjoget, klik kirimkan. Saja yang dapat menikmatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak sedikit di zaman sekarang perempuan kehilangan rasa manusia, bahkan kemaluannya hanya karena mengikuti idolanya. Maka pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Kehidupan Sosial Umat Beragama di Era Modern, dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 98 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikannya. Dan Allah tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Pada ayat yang baru saja dibacakan oleh rekan saya terdapat 2 titik poin penting. Yang pertama, berisi ancaman dari Allah kepada ahli kitab. Dan yang kedua, berisi peringatan dari Allah untuk mukmin dari ajakan ahli kitab. Hadirin jeng hadir, orang Yahudi ahli kitab pada saat diutusnya baginda Rasulullah SAW tidak mau mengimani Rasul, bahkan mereka membohongi kitabnya sendiri dengan mengganti sifat-sifat Rasulullah yang terdapat pada kitab mereka. Bukan hanya membohongi dan tidak mengimani baginda Rasulullah, akan tetapi menghalangi juga orang-orang yang hendak beriman kepada Allah dan Rasulullah dan menjerumuskan kepada agama yang bengkok. Perlu digarisbawahi kalimat ini. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Tabghunaha iwaja, yang artinya kalian berharap agama mereka bengkok. kalimat iwajan dalam ayat ini dijelaskan oleh Imam Jalalain berupa bentuk kalimat masdar yang memiliki makna awijatan. Jadi maksud kalimat ini adalah para Yahudi yang berharap mukminin agar menyimpang jalan kebenaran. Oleh sebab itulah disusul oleh Allah dengan kecaman, wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah mungkin Allah lalai Daripada apa yang kamu kerjakan. Hadirin, kecaman ini juga tidak hanya berlaku khusus kepada kejadian saat itu, tapi juga berupa peringatan umumnya bagi kita semua sebagai hamba Allah, bahwasanya Allah selalu mengetahui hambanya. Tak ada sedikit pun yang lalai dan tak ada satupun yang terlewatkan. Oleh sebab itu, atas apapun doa yang hambanya panjatkan, pasti akan Allah dengar dan kabulkan. Dan atas apapun amal perbuatan yang hambanya lakukan di muka bumi ini, Allah selalu mengetahui
Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang terhormat, cici tuan dan puan yang diberi rahmat. Pada ayat selanjutnya, Allah juga memperingatkan kita untuk jangan mengikuti dan mengerti apa yang dikatakan para ahli kitab. Sebab jika kita mengikuti mereka, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kembali kepada kekufuran. Tegas Allah dalam firman-Nya, يطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian orang yang diberi kitab, niscaya dia tidak akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Larangan apapun Allah pertegas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah uzurna dan dengarkanlah. Dan orang kafir yang akan mendapat azab yang pedih. Ayat ini adalah larangan bagi para sahabat untuk mengikuti. Maka turunlah ayat ini agar para sahabat ketika ingin diperhatikan oleh Nabi tidak menggunakan bahasa ra'ina, tetapi diganti dengan lafaz uzurna. Oleh sebab itulah, relevan ironi di zaman Allah juga memperingatkan kita untuk tidak mengikuti dan meniru, bahkan mengidolakan orang-orang yang buruk akhlaknya. Oleh sebab itu, tidak akan memberikan kita apapun kecuali dampak yang negatif. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela dan terus menggoda kita sampai kita masuk ke dalamnya. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Walau tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan setelah ilmu, dan tidak akan ada petunjuk dan penolong dari Allah.
Oleh karenanya, berpegang teguhlah kepada ajaran Islam. Idolakanlah orang-orang soleh yang baik akhlaknya, terutama Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada ruginya mengidolakan Nabi, Tidak ada ruginya meniru akhlak baik Nabi. Tidak ada ruginya menjalankan sunnah Nabi. justru Akan melimpah banyak keuntungan dan pahala. sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man tamassaka bi sunnati ilda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Siapa orang yang berpegang teguh di saat rusaknya umatku, maka baginya akan mengembalikan kalian, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti 100 orang yang mati syahid. Hadirin yang kami sayangi dan kami cintai, oleh sebab itu, mari sama-sama kita renungkan bersama seberat apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai santri calon pewaris ulama. Maka hiasilah diri kita dengan Ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengakhirkan syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah gubahan lirik berikut ini. Awan, apakah kalian siap? Siap. Ayo ciptakan umat manusia bersikap soleh dan soleha agar kehidupan lebih masa kerukunan kepada Allah lebih meningkat. Hindarkan sikap-sikap keburukan untuk diri sendiri dan kawan-kawan. Mari kita bertakwa kepada Allah, moderasi beragar menjadi kenyataan. Dari gubahan lirik di atas, kami mengajak hadirin untuk bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Ya Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. sungguh cantik di anak darah. Kalau tersenyum memikat hati. Kalau tersilap tutur bicara, maaf diminta sepenuh hati. Salam dari kami, Al-Wahira. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin, marilah kita dengarkan komentar yang akan disampaikan oleh kedua penyanyi. Anjing bangsat.
banget. Oke. Al-Mahira. Ya. Saya mengamati dari beberapa ayat. Saya awalnya itu fokus pada English language saya. I respect to English language. Kapan latihannya, kapan belajarnya. Gitu. Oh ya, kepala sekolahnya ini lagi jadi dewan juri. Ya bagus dalam pengucapan, dalam vokalnya, cuman saya tidak memperhatikan itu sepenuhnya, hanya saya memperhatikan dari beberapa ayat yang dibaca. Lagi-lagi saya tekankan untuk syarih ini, poin-poin penting dalam 30% penilaian itu, satu adalah tajwid, fasohat, lagu. Ya, jadi lagunya lagi-lagi kalian masih memakai lagu aman, pakai murotal. Saya berharap peserta yang lain, kalian pakai beberapa lagu. Nah, saya tadi berharap di surat Al-Zalzalah itu pakai nahawan. Andai kalian itu tadi pakai nahawan satu lagu aja. Contoh. Di nahawannya ya. Contoh. Kamera. Ayat berapa tadi itu? Ayat terakhir, ayat 8 ya. Kamera. Enggak, itu ke tiang. Sini. Nah. Enggak sampai. Nah, ini nasional, masalahnya di TikTok itu nanti udah skalanya nasional. Jadi saya bisa disaksikan nanti di TikTok ya. Jadi kalian ditutup, mana yang palingnya perhatikan tilawahnya, cara nutup nahawannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalian tutup dengan nahawan dan Dayati penutup. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selebihnya kalian masih tanafus di surat Al-Imran. Di ayat yang pertamanya tadi itu 2 kali tanafus, ayat kedua 2 kali tanafus, di ketiganya masih 2 kali tanafus. Tapi ini lagi-lagi kalian punya poin buat saya, banyak hafalan dari ayat-ayat Quran yang dipakai tadi. Saya kira masih cukup berimbang dari peserta yang pertama, kedua, dan kamu ini masih bisa bersaing. Saya kira masih bagus sekali. Terima kasih. Cek. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Niatnya tadi saya yang mau mencontohkan lagu Nahawan dan Dayati, tapi sudah dicontohkan duluan oleh guru kita. Baik, untuk menghayatkan retorika, vokal, intonasi, dan gaya mimik sejauh ini luar biasa. Apalagi tadi di bertiga itu berbagi membaca Al-Quran, berbagi membaca hadis. Itu bagi gaya kalian ketika membacakan Sahih Al-Quran. Cuma hanya saja sedikit bagian mimik, nah, jadi mimiknya kurang terlalu berimbang gitu. Ketika yang depannya membawakan materi tersenyum, kemudian saya tidak melihat yang di samping sana karena ketutupan Om Ridho, ketutupan son ya gitu. Jadi hanya mimiknya saja yang kurang berimbang. Sejauhnya pembawaan vokal, intonasi, kemudian
Cek gaya dan mimik luar biasa. Itu tadi apalagi pembawaan apa tadi Mang namanya English apa? Apa? Iya, ya pembawaan bahasa Inggrisnya itu luar biasa. Saya sebagai kepala sekolah terharu. Terima kasih. Hadirin itu dia peserta bersama Al-Mahira. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ada temen gua jadat banget ini. Bahasa pisan. Hadirin dewan juri,